Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Uwah Maspuroh SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah pembelajaran berbicara ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan Tuhan, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kehormatan bagi saya atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pidato mengenai dampak positif dan dampak negatif pembelajaran jarak jauh. Rekan-rekan yang berbahagia, semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 sejak 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan adanya pembelajaran daring, guru dan peserta didik sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasan kemampuan, kemudian sarana dan prasarana, serta teknologi dan jaringan, bagi guru dan peserta didik, pembelajaran daring ini harus tetap berjalan agar proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik tidak terganggu. Rekan-rekan yang berbahagia, guru sebagai ujung tombak pendidikan melakukan berbagai upaya seperti menerapkan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ melalui media grup WhatsApp, Google Classroom, e-learning, kampus, dan aplikasi belajar online lainnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran secara sinkronus, guru juga memanfaatkan media seperti Google Meet, Zoom Cloud Meeting, dan aplikasi yang lainnya. Saat ini banyak sekali sumber belajar online dan konten ilmu yang terdapat di internet. Pemanfaatan berbagai media pembelajaran jarak jauh ini diolah sesuai kebutuhan dan keinginan guru. Tuntutan guru tidak hanya secara akademis saja, namun kemampuan guru untuk berkomunikasi harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti pada media pembelajaran Google Classroom, grup WhatsApp. Guru mengirimkan materi pelajaran, link pembelajaran, serta tugas sebagai media komunikasi untuk melaksanakan proses pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik. Kendati demikian, pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa diakses secara merata ke seluruh daerah. Banyak sekolah, baik tingkat SD sampai universitas, harus beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya, tidak semua sekolah siap menerapkan metode pembelajaran jarak jauh ini. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, biasanya proses adaptasi akan jauh lebih mudah karena mereka memanfaatkan teknologi yang sudah mumpuni. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman, infrastruktur informasi teknologinya masih sangat terbatas dan sulit untuk mendapatkan akses internet di daerah tersebut. Banyak juga warga yang tidak mengetahui bagaimana melakukan sekolah di rumah, sehingga membuat mereka kebingungan dan sulit beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh, baik itu positif maupun negatif. Rekan-rekan yang berbahagia, ada pun beberapa dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu hemat waktu dan ongkos.
Dengan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak perlu meluangkan waktu dan ongkos untuk pergi ke sekolah atau ke universitas, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan ongkos. Yang kedua, peserta didik dan pendidik jadi lebih tahu mengenai teknologi. Karena proses pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah dan juga berada di Karena proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini dilakukan di rumah, sehingga mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan teknologi ini. Sehingga mereka harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan harus belajar secara online. Yang ketiga, internet digunakan untuk hal positif. Nah, saat ini pembelajaran jarak jauh mengakibatkan suatu hal yang positif pada penggunaan internet. Banyak peserta didik dari tingkat SD sampai universitas menggunakan internet untuk membantu mereka mencari pelajaran, mencari materi, dan mencari sumber-sumber ilmu yang lainnya. Yang keempat, muncul aplikasi pembelajaran yang berkualitas. Nah, biasanya pada saat pembelajaran secara luring, kita jarang menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang selain media sosial. Nah, dengan diterapkannya metode pembelajaran jarak jauh ini, banyak aplikasi yang tadinya tidak terpakai, banyak aplikasi yang tidak diketahui akhirnya menjadi terpakai. Contohnya seperti Google Meeting, Google Classroom, aplikasi Zoom, dan masih banyak lagi. Nah, di samping dampak positif, tentunya pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, yaitu banyak anak yang putus sekolah. Nah, sejak pembelajaran jarak jauh ini diterapkan, banyak peserta didik yang memilih untuk putus sekolah dikarenakan kondisi ekonomi yang sudah tidak stabil lagi. Yang kedua, anak kurang bersosialisasi. Karena selama pandemi, semua aktivitas dilakukan di rumah seperti halnya di sekolah. Jadi mereka tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Dan yang ketiga, tugas yang menumpuk. Nah, guru atau dosen cenderung lebih banyak memberikan tugas pada saat pembelajaran jarak jauh karena mereka berpikir bahwasannya peserta didik memiliki banyak waktu luang sehingga lebih baik dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Namun pada kenyataannya, semua itu hanya akan membuat murid, peserta didik atau mahasiswa menjadi tertekan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang keempat, akses internet. Nah, akses internet ini adalah hal yang sering terjadi pada saat pembelajaran berlangsung karena pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil. Dan yang terakhir, yang kelima, kuota data menjadi cepat habis. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini membuat kita menggunakan kuota lebih banyak dibandingkan pemakaian biasanya. Rekan-rekan yang berbahagia, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah yang timbul dikarenakan adanya penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Solusi dari pemerintah yang dimaksud seperti Kemendikbud yang memberikan bantuan kuota internet atau kuota belajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa, guru, mahasiswa, maupun dosen. Nah, jika dilihat pada kenyataannya, masih banyak keluhan yang muncul, seperti ada beberapa anak yang kuota internetnya tidak bisa digunakan. Banyak juga yang mengeluh tentang besaran kuota yang diberikan pemerintah. Mereka berpikir kuota yang diberikan pemerintah tidak setara dengan kuota yang mereka habiskan untuk belajar secara online ini. Dengan demikian, solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bahwasannya pembelajaran jarak jauh ini perlu adanya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Terlebih ada orang tua yang bekerja dari rumah sehingga fokusnya terpecah antara bekerja dan mengawasi anak belajar. Selain itu,
Peran guru, orang tua, juga peserta didik sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh ini. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi tentang metode pembelajaran melalui video, WhatsApp, Zoom Meeting, ataupun Google Classroom. Nah, sosialisasi dengan orang tua terkait pembelajaran online. Kemudian bagi peserta didik atau siswa, sudah sepatutnya kita menjalani setiap kewajiban dengan sepenuh hati, misalnya seperti belajar dan bersekolah meskipun dalam keadaan jarak jauh. Kemudian juga dapat mencari referensi cara mengajar yang relevan dengan kondisi peserta didik di masa pandemi ini. Baik, teman-teman yang berbahagia, tidak ada awalan tanpa adanya akhiran. Oleh karena itu, saya mengakhiri pidato saya sampai di sini. Jika ada ucapan maupun pilihan kata yang saya lontarkan kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan saya, saudara dan rekan-rekan semua dapat menerapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.